Saya kasih judul pagi hari ini adalah survival mode. Survival. Jadi pagi hari ini Anda beruntung, setiap dari kita yang mendengarkan firman Tuhan, saya bilang sangat beruntung, karena Anda akan mendengarkan bagaimana caranya untuk survive, untuk bertahan hidup. Amin. Saya langsung buka aja apa yang tadi sudah disinggung oleh Pak Valentino Prasetya. Dari Matius 4 ayat yang keempat, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Matius 4 ayat yang keempat. Matthew 4 verse 4 dikatakan, But he answered and said, It is written, Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Manusia tidak akan hidup oleh roti saja, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Yang percaya dan setuju sama-sama katakan, amin. Pagi hari ini saya ingin mengupas ayat ini dan kita mau belajar bersama-sama. Buat setiap pemimpin yang ada di CC Leaders, coba perhatikan ya, saya akan berbagi ada beberapa tips. Kalau kita mempelajari sebuah ayat, ada beberapa tools yang kita bisa pakai. Salah satunya adalah namanya Bible Study Tools. Bisa ditampilkan, bentuknya seperti ini. Semuanya sudah web-based. Jadi bisa ditunjukkan bagaimana kita melihat Matius 4 ayat 4 di Bible Study Tools. Dan kita bisa, saya pakai pilihan, bukan yang ini, yang sebelumnya, satunya. Sedikit disclaimer sebelum ditunjukkan gambar satunya. Setiap tools yang kita pakai, setiap alat yang kita pakai untuk mempelajari Alkitab adalah hal yang bagus. Ada komentari yang bagus juga saya pakai dari Profesor Constable, itu bagus juga. Tapi satu disclaimer adalah jangan pernah menggantikan peran Roh Kudus di dalam kita membaca firman Tuhan. Ya, setiap pemimpin, setiap dari kita ingat, anak-anak Tuhan, penting untuk kita belajar Alkitab, semakin tahu, semakin banyak pengetahuan itu bagus. Tapi jangan pernah menggantikan peran Roh Kudus, itu berbahaya. Ya, saya nanti akan jelaskan lebih lanjut. Silakan gambarnya. Jadi, iya ini dia. Oke, ini nama websitenya ini Bible Study Tools. Anda bisa langsung ketik. Ya, buat para leaders, pemimpin, diingat-ingat, coba dicoba. Lalu di menu Bible ini, ada pilihan namanya interlinear. Drop down, pilih interlinear, dan kemudian biasanya saya pakai versi New American Standard Bible, karena satunya King James, satunya agak susah bahasa Inggrisnya. New American Standard Bible, dari situ kita bisa langsung lihat seperti ini, ayat yang kita tadi barusan baca, dan setiap ada kata biru ini, itu semua ada arti yang kita bisa klik, dan ini adalah bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Jadi buat Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali, selamat datang, kita masuk di dalam kelas bahasa Yunani 101. Bercanda ya saudara ya, nanti nggak bakal ada UTS-nya, tenang saja, tidak mempengaruhi keselamatan Anda. Oke, tapi bagi yang mau belajar, begitu Anda klik, setiap kata itu akan keluar kata aslinya, pemakaiannya di mana, berapa kali dipakai. Jadi bisa lebih mengerti konteksnya. Oke, dan yang menarik dari kalimat ini adalah apa sih yang dimaksud dengan bread alone, but on every word. Nah, saya mau highlight di situ. Yang tadi dimaksud, apa sih yang dimaksud dengan setiap perkataan yang muncul, yang keluar dari mulut Allah. Saya klik kata every word, klik, silahkan ditampilkan. Ya, waktu saya klik akan keluar seperti ini. Every word itu dalam kalimat itu ternyata punya arti kata dari kata aslinya rhema. Ya, bahasa Inggrisnya rhema, cara membacanya rhema. Dan di situ dikatakan bahasanya seperti apa.
Nah, yang saya ingin pagi hari ini Bapak Ibu perhatikan hanya di bagian pertama. Bagian pertama ini aja. Ya. Dikatakan that which is or has been uttered by the living voice, things spoken. Jadi adalah hal yang keluar dari suara yang hidup. Hal yang diperkatakan, sebuah perkataan. Jadi pada waktu Tuhan berkata, tetapi kamu tidak akan hidup oleh roti saja, atau nasi, atau bakmi, atau lontong, ketupat pagi hari ini, tapi oleh setiap perkataan. Nah, kata setiap perkataan itu jangan langsung berpikir, berarti yang penting saya baca Alkitab. Baca Alkitab. Bukan itu yang dimaksud. Di sini artinya adalah uttered by the living voice. Living voice. Living voice itu artinya suara yang hidup. Yaitu suara Roh Kudus yang menghidupkan apa yang Anda baca. Jadi yang membuat kita hidup itu bukan tulisannya. Bukan yang tertulis di teksnya. Tetapi apa yang keluar menjadi perkataan yang hidup oleh Roh Kudus melalui ini. Paham ya? Jadi kalau orang bilang, yang penting saya baca Alkitab, renungkan. Tapi Anda nggak dapat sesuatu dari Roh Kudus, itu tidak menghidupkan. Belum menghidupkan, lebih tepatnya. Paham ya? Jadi kita harus kejar, punya kehausan akan firman Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang manusia rohani, bahwa yang menghidupkan ternyata itu bukan teksnya. Karena semakin kita belajar, semakin saya belajar Alkitab, akan semakin pintar pasti. Dan kecenderungannya adalah semakin sombong. Kecenderungan kita adalah semakin kita tahu, semakin kita mampu, semakin kita pengen pamer. Tetapi sebetulnya yang menghidupkan adalah setiap perkataan yang Roh Kudus sampaikan melalui firman yang kita baca dan renungkan. Itu yang penting. Amin. Oleh karena itu, setiap saya membaca atau mendengarkan khotbah juga saya catat firman Tuhan, saya belajar untuk tulis ya Bapak Ibu. Karena apa? Poin-poinnya saya tulis, karena saya ingin baca ulang dan izinkan Roh Kudus untuk bicara kembali dalam hidup saya. Ya, jadi apapun, mau khotbah sejelek apapun, siapapun yang menyampaikan, masih baru bertobat 1 minggu khotbah, setiap perkataan firman Tuhan yang diucapkan, begitu Roh Kudus mengilhami, begitu Roh Kudus menghidupkan itu jadi perkataan yang memberikan kehidupan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Amin. Paham ya? Jadi yang kita kejar bukan teksnya, bukan berapa pasal yang kita baca, tetapi yang pagi hari ini kita tahu bahwa kita survive katanya. Survive itu atau bertahan hidup itu ternyata dari setiap perkataan yang keluar. Yang disampaikan oleh suara yang hidup. Ya. Jadi itu beda. Kalau Anda baca Alkitab, tapi suara yang hidup itu belum bicara, itu belum memenuhi target istilahnya. Anda belum makan. Dan kalau kita belum makan, pasti kelamaan manusia rohani kita akan mengalami namanya kematian. Nah, kapan itu kita mengalami kematian? Kematian sebetulnya adalah artinya kita hidup terpisah dari Tuhan. Kematian yang sebenarnya, arti sebenarnya itu bukan mati secara fisik waktu kita di peti mati. Tapi kematian adalah pada waktu kita hidup terpisah dari hubungan dengan Tuhan yang hidup. Begitu kita terpisah itu namanya mati. Oleh karena itu kita ingat gambar ini, gambar pohon ini. Kalau saya tunjukkan gambar ini, kira-kira kita ngomongin di kitab apa? Ya betul, kitab Kejadian. Kejadian pasal 3 pada waktu Adam dan Hawa memutuskan untuk mereka hidup di luar dari hubungan dengan Tuhan. Mereka makan dari buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Sebetulnya mereka mengambil sebuah pilihan untuk saya tidak lagi membutuhkan Tuhan.
Saya tidak lagi membutuhkan Tuhan. Jadi saya waktu belajar ini, saudara, lihat pohon ini pohon ini bukan matinya bukan karena makan buahnya, atau bukan karena keselak gitu ya, bukan karena buahnya sebetulnya, tetapi yang membuat mati adalah keputusannya. Pada waktu dia makan, dia bilang sebetulnya, saya ingin bisa menentukan apa yang baik dan yang jahat sendiri. Saya kepingin jadi Tuhan sendiri, untuk saya sendiri. Saya nggak perlu dengar apa yang dia katakan, saya tidak perlu makan setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, saya bisa menentukan apa yang baik dan apa yang jahat. Itu yang manusia inginkan. Jadi makan buah itu bukan salah di buahnya. Ya kita berdebat itu buah apel, buah orange, itu enggak penting, itu perdebatan yang tidak bermutu. Yang lebih bermutu adalah ini signifikannya apa? Begitu makan, itu bilang Tuhan aku enggak butuh engkau lagi. Saya mau katakan bahwa dosa terbesar manusia adalah merasa tidak membutuhkan Tuhan. Dosa terbesar manusia, saya ulangi, adalah merasa tidak membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan seringkali bilang bahwa di dalam firman Tuhan, ada yang bisa menyaingi Tuhan. Ada yang tahu enggak, saudara? Yang saya maksud di dalam perjanjian baru. Ada pribadi yang disebut, ada nama yang disebut, yang Tuhan sendiri bilang bahwa ini bisa jadi saingan. Saudara tahu yang saya maksud? Mulai dengan kata huruf M, Mamon. Mamon itu apa? Uang, bukan uang sebetulnya, cinta akan uangnya. Uang itu berpotensi untuk menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ini salah satu tips ya, salah satu doa yang Anda akan panjatkan dan tidak mungkin dijawab oleh Tuhan. Tuhan, seringkali banyak orang Kristen berkata gini, Tuhan, tolong beri aku berkat, tolong beri aku harta, kelimpahan, supaya aku tidak perlu minta sama kamu lagi. Pernah nggak doa kayak gitu saudara tanpa sadar? Sebetulnya doa-doa kita, tolong Tuhan berkati Tuhan. Terus Anda membayangkan kalau saya punya banyak uang kan, uangnya nggak berseri, mau liburan ya, libur lebaran, mau kemana, mau nggak cuman di Pulau Jawa, biasanya cuma di Pulau Jawa. Ya sekali pengen ke Bali ya Pak ya, pengen ke Bali gitu ya. Tapi kalau nggak ada uang nggak bisa, kalau ada uang bisa. Kalau ada uang jangankan ke Bali, ke luar negeri pun bisa. Bahkan kalau niat pun mau ke bulan pun bisa gitu ya. Mau keluar dari planet bumi pun bisa kalau mau liburan, lebaran. Iya kan? Dengan uang bisa mencapai semuanya. Dan Anda berkata, Tuhan tolong berkati saya supaya saya tidak membutuhkan Engkau lagi. Dijawab enggak saudara? Enggak mungkin saudara. Ya, jadi Anda tahu pada waktu kita berdoa minta berkat sama Tuhan, begitu motivasi hati kita berkata, Tuhan kasih aku roti yang banyak supaya besok aku tidak usah minta lagi. Firman Tuhan katakan, apa? Dalam doa Bapa kami, berilah kami roti, makanan kami yang secukupnya. Itu pelajaran dari firman Tuhan yang sangat jelas. Tidak mungkin dia mengajarkan, berilah kepada kami makanan yang berkelimpahan. Sampai hari minggu depan, sampai bulan depan bisa ngeluarin roti terus. Enggak butuh Tuhan lagi. Ya, jadi hati-hati dengan permintaan kita. Apa yang jadi motivasi kita pada saat kita minta dipercaya banyak hal dalam kehidupan kita. Baik itu kepandaian, baik itu popularitas, semua bisa jadi berhala yang membuat kita jauh dari Tuhan. Paham ya? Jadi berhala itu bukan satu wujud fisik. Bukan satu wujud fisik. Kita sering kali berpikir bahwa berhala itu adalah pada waktu orang Israel keluar dari Mesir.
Mereka nunggu Musa nggak turun-turun lalu mereka berkata apa? Tolong sekarang buat 2 anak lembu emas, kita akan buat dan berkata, inilah Allah yang mengeluarkan kita dari Mesir. Ya, kita pikir fisik, Tuhan nggak benci dengan fisiknya, bukan fisiknya, Anda nggak mengerti ceritanya. Tetapi yang dia benci adalah waktu manusia berkata, aku tidak butuh kamu lagi. Tidak membutuhkan Tuhan lagi. Jadi sebetulnya apa sih berhala? Berhala adalah apapun yang kita sukai melebihi Tuhan karena, nah ini perhatikan karenanya, karena dia bisa kita kontrol. Tuh, coba pikir saudara, 2 anak lembu emas, mau diangkat, dia protes enggak? Mau diajak nari-nari oleh orang Israel, dia akan protes enggak? Enggak bakal. Disiram air akan protes enggak? Enggak akan protes. Apa sih berhala itu? Berhala itu sebetulnya adalah Tuhan yang kita bisa atur-atur. Tuhan yang kita bisa atur itu namanya berhala. Nah, kalau Tuhan yang mengatur kita, nah itu yang pribadi yang sesungguhnya. Yang dia mau adalah pribadi yang mengatur kita, memimpin kita, bukan diatur dan dipimpin kita. Jadi sebetulnya berhala itu adalah cerminan kita sendiri. Ya, jadi bukan patungnya, bukan hobinya, bukan apapun yang kita lakukan dan kerjakan, tetapi sebetulnya musuh utamanya adalah kita sendiri. Aku tidak butuh Tuhan, makanya aku bikin sesuatu yang aku bisa kontrol. Itu namanya berhala. Nah, pada waktu kita melakukan seperti apa yang Adam dan Hawa lakukan, firman Tuhan katakan manusia itu mengalami kematian. Kita akan mengalami kematian. Apa sih tanda-tanda dari kematian? Pagi hari ini saya mau fokus hanya ke beberapa hal. Yang pertama adalah pertanyaan, apa yang membuat kita bertengkar atau berselisih? Ini tanda pertama, salah satu tanda bahwa kita ini mengalami kematian atau keterpisahan dari Kristus. Kita buka ayatnya dalam 1 Korintus 3, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu Rasul Paulus berkata, tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Seperti yang Valen katakan, makanan keras yang bisa jadi pahit ya, tergantung makannya. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Kenapa? Yakobus 4 ayat 2 katakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, banyak orang mentafsirkan ayat ini keliru. Oh, kamu belum berdoa sih, makanya kalau kamu ada keinginan, kamu doa. Supaya kamu dapat keinginanmu. Nah, kalau gitu sama aja dong doa sama berhala. Jadi Tuhan kita sokok dengan doa, kita kontrol, kita manipulasi dengan doa, supaya dia mengikuti keinginan kita. Tapi kalau kita paham betul apa arti doa, doa itu adalah komunikasi dua arah. Pada waktu kita menyampaikan apa yang kita mau, dia akan bilang, nah yang benar adalah yang begini. Dia akan menyatakan hatinya kepada kita, yang kamu minta mungkin perlu dibelokin sedikit. Mestinya bukan ini, tapi yang ini ya. Bukan yang siang, tapi yang malam contohnya gitu. Ada yang dia rubah dalam hidup kita, itulah fungsi dari doa. Fungsi dari doa bukanlah kita, bukan supaya Tuhan menangkap isi hati kita. Tetapi supaya kita menangkap isi hati Tuhan. Saya ulangi,
Doa itu bukan untuk Tuhan menangkap atau mengerti isi hati kita. Tapi doa itu ternyata adalah untuk kita mengerti dan menangkap isi hatinya Tuhan. Loh kalau gitu kenapa kita doa? Tuhan tetap ingin mendengar kita mengatakan apa yang di hati kita. Ya, tapi dia juga ingin supaya kita mendengar apa yang di hatinya dia. Paham ya? Jadi Tuhan ingin menyatakan apa yang jadi kehendaknya. Nah ada beberapa hal yang saya belajar. Jemaat di Korintus kita belajar minggu lalu, mereka ini jemaat yang punya karunia-karunia. Kita belajar kalau Anda baca 1 Korintus 12, 1 Korintus 14, bicara soal karunia-karunia yang diceritakan oleh Paulus. Ini jemaat yang beroperasi dalam karunia-karunia. Tapi dikatakan di dalam 1 Korintus, Rasul Paulus mencela jemaat Korintus karena mereka bertengkar dan berselisih. Nah, apa yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan? Itu yang kita mau bahas pada pagi hari ini. Apa yang jadi motivasi kita ini menjadi marah, tidak terima, itu penting. Karena itu akan menunjukkan apakah kita ini sedang hidup spiritually alive atau kita sedang sebetulnya mengalami kematian. Nah, menurut Bapak Ibu sendiri, boleh nggak sih marah? Nanti ya, kita bahas nanti ya. Saya mau cerita dulu ya, boleh ya. Jadi ada 2 kejadian dalam minggu ini yang membuat saya belajar, agak mirip sama yang tadi Bapak Valentino tadi sudah sampaikan. Jadi hari barusan kemarin kami berangkat ke satu tempat, kita janjian untuk makan. Dan saya sempat berdebat dan berselisih sama istri saya karena soal timing dan waktu gitu ya. Intinya saya singkat aja bahwa saya orangnya nggak suka terlambat gitu ya. Jadi kalau buat Bapak Ibu, buat teman-teman yang kenal saya cukup lama, salah satu hal yang paling menjengkelkan saya adalah pada waktu orang tidak menghargai waktu. Jadi pada waktu kita bilang jam 8, saya mengharapkan orang itu datang jam 8 bahkan lebih awal. Kalau orang itu datangnya janjian meleset dan tidak memberitahu, wah buat saya langsung sudah, oke, orang ini tidak nganggep ini, berarti nggak menghargai orang. Itu pendapat saya ya secara pribadi. Nah, pendapat saya ini yang kelihatannya baik ya saudara ya, harus tepat waktu, harus ini. Ternyata motivasinya ya sekali lagi bukan Tuhan, tetapi diri ego saya, perasaan emosi saya. Jadi sering sekali saya bilang, kamu harus tepat waktu, harus begini, harus begini. Tapi sebetulnya yang saya kasih makan adalah emosi saya. Dan saya kemudian kita itu saya memutuskan, udah kita pakai 2 mobil gitu ya. Karena saya engkau, udah saya duluan, saya pakai mobil satunya, kita jalan. Dan ternyata istri saya lebih mahir dalam menyetir duluan. Saudara. Wah saya pede, saya pikir Jakarta bisa tinggal lihat Google Maps, saudara. Sambil hati agak jengkel, nyasar saya, salah belok. Mestinya lurus, malah kiri. Begitu kiri berhenti kena merah gitu, lama. Saya nggak sabar lagi, wah sudah terlambat gini-gini. Saya putar balik, masuk lagi ke flyover. Begitu mau masuk flyover, masuk lagi, wah ternyata ada yang salah lagi, ternyata putar baliknya terlalu jauh ternyata. Ya kalau di Jakarta salah itu muternya bisa 1 kilo lebih. Salah lagi, semakin terlambat gitu. Jadi saya sampai menyadari pada waktu saya berkata, sudah yang benar adalah keputusanku. Wah saya sampai sempat bilang gitu, yang benar adalah keputusanku. Saya berarti berkata keputusan orang lain selalu salah gitu. Dan saya pagi hari itu betul-betul direndahkan ya. Tuhan ngajar saya untuk bertobat. Kamu belajar, kamu bilang keputusanmu, ternyata yang lebih penting adalah keputusanku. Itu lebih penting gitu. Dan betul, justru semakin gitu semakin banyak salahnya dan semakin saya menyesal, saya berkata, iya mestinya yang tadi perselisihan atau konflik tadi mestinya nggak usah diungkit, nggak usah dibicarakan ya. Mestinya ya udah gitu. Kenapa sih saya kok ribut gitu ya. Nah
Saya belajar, oh ternyata yang bekerja itu bukan manusia rohani saya, tapi manusia duniawi saya. Tadi 1 Korintus berkata gitu. Padahal tampaknya baik, tampaknya saya ingin menghargai orang dengan tepat waktu. Tetapi motivasi di dalamnya adalah saya ingin menunjukkan, sebenarnya hati saya paling dalam, saya ingin menunjukkan bahwa saya ini orangnya on time. Gitu, intinya begitu. Saya, ya, yang penting saya, gitu ya. Ya, jadi kelihatan banget, yang kelihatan baik tapi ternyata motivasinya buruk. Kejadian berikutnya, beberapa hari sebelumnya, hari Rabu, saya ada kuliah. Kuliah sudah mendekati jam, kira-kira 1 jam sebelumnya, lalu mendapatkan pemberitahuan dari kampus. Dan kampus berkata, karena ini cuti bersama, kelas diliburkan. Wah, waktu saya dengar itu, ngomongnya kok 1 jam sebelumnya gitu ya. Ini kan sudah jelas-jelas cuti bersama. Kan sudah tahu, dari pagi bisa kasih tahu kayak, kan bisa ngatur janjian sama orang, lebih enak kan, nggak batalin terus harus itu mencoba untuk janjian lagi gitu. Dan saya sempat protes, saya ngomong ke dosennya, dan dosennya menjawab dengan ringan gini, ya saya juga baru tahu 1,5 jam sebelumnya, sedikit lebih tahu dari kamu 1/2 jam. Cuman bedanya, kamu waktu Indonesia malam, kalau saya waktu Amerika pagi. Jadi karena kita mulai kelasnya jam 6 pagi, berarti mereka mulai mengajar, persiapan mengajarnya kelasnya jam 5 pagi waktu Amerika. Dan karena jam 5 kelasnya berarti harus bangun jam 4 pagi. Wah, saya langsung membayangkan, saya kalau jadi dosen ya, sudah di sana, Amerika dibilangin dikasih jadwal, Pak, ada pelayanan gitu ya, ada kelas gitu, harus ngajar, tapi ngajarnya jam 4 pagi gitu, jam 5 pagi. Wah, sudah gimana perasaan saudara? Dan terus 1 jam setelah Anda bangun, Anda buka WA dan berkata, kelasnya dibatalin ya Pak, karena cuti bersama. Itu saya pikir, saya bisa meledak gitu. Sudah, ini kamu tuh enggak tahu ini jam berapa ya di sini gitu ya, mungkin kira-kira seperti itu. Tapi kemudian tanggapannya tuh ringan banget. Ya, kita enggak tahu sih apa yang ada di Indonesia. Kalau ada hari libur kayak begini. Loh, tapi kan mestinya bisa tahu kayak begini kan hari cuti bersama kan sudah tahu sudah lama. Dia bilang iya, namanya juga komunikasi. Masalah komunikasi. Terus dia cuma tutup gini, ya udah, ini nanti saya bawa, poin ini saya bawa dalam meeting berikutnya, saya akan sampaikan. Udah gitu, selesai. Saya bingung, cuman gitu aja. Kok enggak emosi, enggak terima, marah, berselisih? Ini kan pas banget gitu loh ya. Untuk dibuat jadi suatu pertengkaran yang hebat, perang Baratayuda ini kan seru banget gitu loh. Cuma dilepas gitu aja gitu. Tapi saya belajar ternyata respon seperti itu menunjukkan bahwa dia hidup menurut manusia rohani. Bahkan pada waktu dia menyampaikan ini salah ya, lain kali jangan begini. Tapi dia menyampaikannya dengan cara yang sangat dipimpin roh, paham ya? Enggak meledak-ledak, penuh emosi gitu ya, marah. Tujuan yang kekal, yaitu membuat orang berubah untuk sadar menjadi lebih baik, tercapai. Ya, sedangkan saya yang tampaknya tadi cerita pertama, tampaknya begitu semangat untuk menegakkan keadilan. Keadilan, kebenaran gitu ya. Menegakkan on time-ness gitu ya, tepat waktu gitu. Tapi ternyata motivasinya salah. Jadi tidak mencapai tujuannya, malah yang terjadi adalah emosi, kemudian ya jadi sepanjang hari jadi salah semua gitu. Ya, berapa banyak dari kita seringkali ngalami ini juga.
kita marah, kita emosi, tujuan yang kita ingin capai malah nggak dapat, malah melebar kemana-mana. Ya, wah nggak terima, harus banding nanti ya katanya, harus banding ya, banding aja, hak saya dilanggar gitu. Apakah tujuan yang kekal dari Tuhan untuk menjadikan kita berkat melalui hidup kita tercapai apa enggak? Apa justru counterproductive istilahnya gitu? Iya kan? Pertanyaannya, tadi kembali ke pertanyaan pertama saya tadi. Boleh marah enggak kalau itu? Boleh marah enggak? Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Tuhan Yesus pernah marah. Ya, bahkan membalikan meja, memporak-porandakan bait Allah. Jelas Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus marah. Bukan berarti bahwa marah tidak boleh sama sekali. Tapi lihat dampak yang dicapai dengan Tuhan Yesus marah. Pada waktu dia marah, yang keluar apa? Nubuatan, dia berkata, hancurkan rumah ini dalam 3 hari, aku akan membangunnya kembali. Di dalam kemarahannya pun Tuhan Yesus itu bernubuat, bayangin. Kalau kita dalam kemarahan, bukan bernubuat, tapi bernubuat-buat gitu kan. Jadi di dalam kemarahan pun, Tuhan Yesus itu betul-betul tunduk, submit kepada tuntunan rohani, kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya. Itu yang beda. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, boleh marah enggak? Boleh, asal ya itu merupakan tuntunan roh. Gimana Pak taunya Pak? Semua dibilang tuntunan roh. Lihat dari buahnya. Ya, lihat dari dampaknya. Apakah ada orang-orang yang kemudian berubah menjadi lebih sadar? Apakah diri kita sendiri juga jadi lebih sadar? Dipulihkan menjadi lebih baik, atau sifatnya itu hanya ngasih makan emosi, masih ngasih makan ego kita sendiri. Ingat sekali lagi bahwa berhala definisinya adalah Tuhan yang bisa kita kontrol. Dan pagi hari ini kita belajar survival mode adalah untuk menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang memimpin kita, bukan yang kita pimpin dalam kehidupan. Saya minta tim praise and worship bisa maju ke depan. Poin terakhir ya. Minggu ini saya juga ketemu dengan saudara, ya, jadi bersilaturahmi ke keluarga. Dan ini poin kedua yang saya ingin sampaikan. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini ngalami kematian atau keterpisahan dari Tuhan. Tadi yang pertama masih ingat kenapa? Apa yang jadi motivasi saat kita berselisih? Bertengkar. Apa yang menyebabkan itu? Paham ya? Kalau semuanya adalah karena kita ingin kasih makan emosi kita, ego kita, itu sudah jelas tanda bahwa kita sedang terpisah dari Tuhan. Kita butuh untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini poin kedua. Silakan tampilkan gambarnya. Beberapa dari saudara mungkin tahu, mengenali, ya ini adik dari mama, keluarga di Jakarta. Dan mereka senang sekali pada waktu kami datang. Jujur, pada waktu itu saya nggak berencana untuk mengunjungi. Karena pikir, ya ada beberapa orang, ada yang lain gitu ya, ada rencana-rencana lain. Tapi kemudian istri saya itu yang kasih ini ke saya, udah kunjungi aja, ini aja gitu. Dan betul ternyata itu pimpinan roh. Ya saya merasa, waduh kalau saya nggak nuruti apa yang istri saya katakan, saya miss satu kesempatan besar. Jadi pada waktu di sana, mereka senang sekali karena apa? Karena ketemu dengan anak kecil lagi. Saya mau cerita sedikit. Jadi pada waktu saya kecil, maksudnya lebih kecil dari sekarang, saya masih kecil ya. Maksudnya lebih kecil dari sekarang, itu saya sering kalau liburan dititipkan ke Jakarta. Dikirim ke Jakarta, kadang naik kereta api, terus nanti dijemput
Nah, yang menjemput ini adalah engku saya ini. Ya, engku saya ini sering jemput saya. Sering kemudian dia ngajak ke Jawa Barat, ke Sukabumi, jalan-jalan naik bis, keliling Jakarta. Jadi engku yang cukup dekat sama saya. Karena saya perhatikan ternyata baik dia maupun istrinya itu suka dengan anak. Maksudnya anak kecil, bukan anak besar kayak saya. Suka dengan anak kecil. Nah, pada waktu kami jalan-jalan bersama gitu, saya kebetulan ngobrol dan beliau berkata, "Man, engkau," saya bilang gini, "kamu lihat enggak? Tante, Pak istrinya, Tante Susan," dia bilang, "suka banget sama anak ya. Dia senang banget kalau ada anak yang datang, rasanya kayak cucu gitu, langsung gitu ya. Begitu datang, gimana caranya supaya kita enggak bisa pergi-pergi gitu ya. Diajak ke mall. Begitu diajak ke mall, dia apa? Langsung dibeliin apa tuh? Kartu ya, supaya bisa main, langsung diisi uang, yuk main gitu ya. Wah, hal yang saya tidak pernah lihat sebelumnya. Dan saya melihat, wah benar-benar mereka itu suka dengan anak gitu, suka dengan anak kecil gitu. Karena ternyata anak-anak mereka sudah beranjak dewasa juga, sudah nggak kecil lagi. Jadi diajak main, jadi main sama cucu menyenangkan sekali buat mereka. Dan saya bilang, lihat, Tante tuh suka banget. Dalam hati saya ketawa, dalam hati kami ketawa. Kenapa? Loh, engkau juga suka banget gitu loh. Nyadar gak sih gitu loh. Nyadar gak sih kamu bilang bahwa orang lain seperti itu, tapi kamu sendiri seperti itu sebetulnya. Nyadar gak sih gitu. Nah itulah yang jadi perenungan kita. Sadar gak sih kalau kita sebetulnya seperti itu? Seringkali kita bilang, oh orang lain. Orang lain. Yang seperti itu. Tapi dia sendiri gak melihat bahwa dia itu juga ternyata sangat merindukan dan membutuhkan. Berapa banyak dari kita seringkali juga gitu sama Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa dia merindukan kita sebegitu rupa. Dia mengasihi sebegitu rupa. Tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa kita membutuhkan dia, padahal kita sangat membutuhkan dia. Kayak seperti engkau dan tante saya bilang, wah dia pasangannya suka banget tuh sama anak, padahal dia sendiri juga. Yang satunya juga bilang gitu, tuh lihat tuh om kamu suka banget kan. Ya itu ngomongin diri sendiri sebetulnya, tapi gak sadar. Nah berapa banyak dari kita seringkali juga dalam tutip gak sadar kalau kita butuh Tuhan. Ada sebuah kerinduan rohani yang sudah padam. Itu ya poin saya yang kedua. Kerinduan rohani yang sudah padam. Pada waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, saudara tahu gak? Apa yang jadi environment? Apa yang menjadi habitat dari manusia? Karena habitat itu menentukan bagaimana kita hidup. Tuhan menciptakan bumi, daratan dan lautan dipisah. Dia menciptakan ikan berkeriapan di habitatnya di mana? Di laut. Burung di udara. Pertanyaan saya, kalau ikan dikeluarkan dari air, dari habitatnya, dia bisa hidup? Dia akan mengalami kematian. Kalau burung itu tidak diizinkan untuk terbang, tidak ada di dalam habitatnya, saya mau tanya, dia akan betul-betul alive apa enggak? Enggak. Bagaimana dengan binatang yang lain, yang melata? Kalau dia dipindahkan dari habitatnya, apa yang terjadi? Dia akan mengalami kematian. Berarti habitat itu menentukan bagaimana seharusnya kita hidup, betul enggak? Habitat menentukan bagaimana kita harus hidup. Pertanyaannya, apa sih habitat manusia? Saya ingin Bapak Ibu pagi hari ini renungkan ini. Apa habitat manusia kalau gitu?
Habitat manusia adalah berada dalam hadirat Tuhan. Ingat pada waktu Tuhan menciptakan manusia, dia mengembuskan nafasnya. Dia ada bersama dengan Adam dan dia selalu berfellowship dengan Adam dan Hawa. Itu habitatnya. Jadi begitu ikan keluar dari air, dia mati, mengalami kematian, walaupun belum seketika mati. Itu yang kata yang dipakai di Kejadian. Kita pada waktu keluar dari hubungan dengan Tuhan juga dalam proses kematian. Makanya satu-satunya cara untuk kita kembali adalah masuk ke habitat. Amin. Masuk ke habitat kita. Saya mau membacakan dari Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ini teguran yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat di Efesus. Jemaat, kalau Anda baca di ayat-ayat sebelumnya, semuanya hal yang baik. Hal yang bagus-bagus yang mereka kerjakan. Tapi ada satu hal, dia bilang, lihat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Engkau merasa tidak membutuhkan dia lagi. Jadi saya katakan dosa terbesar manusia adalah merasa tidak membutuhkan. Saya bisa survive sendiri kok. Saya nggak perlu habitat saya bisa hidup. Saya bisa cari uang, selama saya ada uang, saya nggak butuh Tuhan. Selama saya berkelimpahan, nyaman, nggak perlu Tuhan. Saudara tahukah apa yang jadi pembunuh kekristenan terbesar? Bukan aniaya. Sama sekali bukan aniaya. Anda lihat sejarah di China, Anda lihat di Timur Tengah, semakin dipersekusi, semakin hidup, semakin menyala, semakin luar biasa. Tahu caranya? Dibikin makmur, dibikin kaya, dibikin berkelimpahan, pasti mati kekristenan. Pasti mati. Kenapa? Tidak butuh lagi. Pagi hari ini saya mau kembali ya, survival mode. Kalau kita ingin betul-betul spiritually alive, kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan lebih dari yang pada kita sadari. Karena kita butuh habitat itu, amin. Amin. Sekali lagi, lihat coba ke kanan kiri ya. Kapan ya terakhir kali saya berselisih? Itu karena betul-betul saya rindu untuk membuat dia jadi orang yang lebih baik. Atau saya berselisih, bertengkar, itu karena ngasih makan emosi saya, ngasih makan ego saya. Begitu alasannya adalah mengisi ego dan emosi. Anda tahu, kita semua tahu bahwa kita sedang mengalami kematian, keterpisahan dari Tuhan. Satu-satunya cara, kemarin beberapa minggu lalu saya katakan, sederhana, Anda hanya memutuskan untuk naik pesawat. Begitu Anda memutuskan untuk turun dari pesawat yang sedang terbang, Anda pasti jatuh oleh hukum gravitasi. Segampang itu. Begitu Anda memutuskan untuk keluar, Anda akan jatuh, hukum gravitasi. Tapi pada waktu kita makan setiap perkataan dari firman Tuhan yang hidup keluar, saya belajar bahwa ternyata kita mampu untuk terbang, mengatasi gravitasi. Saya berdoa buat Bapak Ibu, buat saudara, anak-anak muda mungkin yang pagi hari ini berkata, kenapa ya kok yang area ini kok susah banget menangnya, susah banget untuk menang. Pertanyaannya, bagaimana dengan waktu saat teduh Anda? Berapa sering Anda baca Alkitab, Anda renungkan, Anda makan? Saya tidak bilang baca, saya bilang berapa sering Anda makan? Karena kita hidup karena makan, bukan karena baca. Karena makan, sama-sama katakan makan. Sudah makan? Sudah makan? Itu yang penting kita tanyakan pagi hari ini ya. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Itu penting. Ya, dari setiap perkataan,
yang keluar dari mulut Allah, dari setiap inspirasi Roh Kudus melalui firman Tuhan.